Oke. Nah, di sebelumnya kan Anda sudah buat tugasnya sampai dengan skenario ya. Sampai dengan membuat tabel ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga. Ya, teorinya sudah saya jelaskan, yaitu memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun. Nah, untuk membuat ini kita harus buat dulu objeknya. Oh, udah kelihatan ya? Kecil ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, kita buat dulu objeknya yang ini ya, karena kita tidak bisa menentukan kelas kalau belum tahu objek. Oke. Kita buat dulu objeknya, baru kita pilih kelasnya. Nah, untuk menentukan objek itu berdasarkan skenario yang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi, kita copy paste saja skenario yang kamu buat, ya. Misalnya taruhlah yang ini ya, ataupun apapun yang kamu buat, kita masukkan ke sini. Nah, ya, dari beberapa skenario ini baru kita uraikan ininya masing-masing. Baru kita uraikan kelas objek dan kelasnya masing-masing. Ya. Oke. Nah, semua skenario harus kita tentukan objeknya apa, ya. Berdasarkan objek baru dibuat kelasnya apa. Oke, sekarang kita buat, taruhlah misalnya yang pertama skenario login, karena Ibu kan sudah buat skenario login yang kemarin, yang di sini ya. Nah, biar gampang. Kalau yang kelola identitas user kan belum ada, belum ada contoh skenario-nya. Oke. Nah, buatnya gimana? Buat dulu objek-objeknya. Jadi objek dari skenario login ini apa aja gitu ya. Di taruhlah misalnya A, karena yang 1, 2, 3 sudah ada di situ ya. Oke, nah kita buat objek ini berdasarkan kata-kata atau kalimat yang ada di skenario, yang ada di sini. Ya, mulai dari mana kita lihat? Mulai dari aktor, karena aktor itu cenderung ada banyak objek, ya, makanya dibuat dulu. Oke, apa syarat objek kemarin teorinya? Dia harus punya atribut, ya kan, dan operasi, tapi belum tentu objek itu belum tentu dia merupakan nama kelas, tapi pasti nama akan membangun kelas. Oke. Nah, mahasiswa ada ininya, ada apa namanya? Ada atributnya? Ada kan? Mahasiswa, dosen, karyawan, kaprodi. Apa atributnya ini kan? Nih. NIM atau kode dosen, ada kode karyawan dan password. Jadi kita melihat dia itu sebenarnya si aktor ini mau ngapain, kita lihat di aksi aktor. Oke, berarti semua ini ya. Semua ini bisa kita katakan dia sebagai objek. Aduh, komputer Bu nih. Oke ya, kita copy ke bawah, masuk ke bagian ini tadi. Nah, A, B, ya, ini semua adalah objeknya karena dia punya atribut. Apa atributnya? Username atau NIP kalau dia karyawan atau dosen dan seterusnya. Ya kan? Berarti kita sudah punya beberapa objek. Oke. Selain aktor, ya, selain aktor yang kita lihat berikutnya itu adalah aksi aktor dan reaksi sistem. Ya, aksi aktor dan reaksi sistem. Oke. Mulai dari nomor yang pertama. Nomor yang pertama, ada ada objek memilih tombol login? Ada ada objek? Apa objeknya? Kalau ada, Asari. Memilih kalau kata kerja itu bukan objek. Oke, kalau misalnya benda kayak tombol itu bukan objek. Login, objek bukan. Kalau tombol login itu kan sebenarnya satu kesatuan. Jadi jangan kamu anggap dia dua kata yang berbeda makna, karena yang akan dipilih oleh aktor itu adalah tombol login, berarti dia satu makna yang sama walaupun dua suku kata. Berarti nomor satu ini tidak ada objek, ya kan? Oke, yang ketiga kita lihat dulu yang aksi aktor. Yang ketiga, memasukkan, bukan ya? Oke, NIM, kode dosen, kode karyawan dan password, apakah ada objek di sini? Ada objek nggak? Apa?
Nah, NIM kode dosen, kode karyawan berprestasi itu adalah atribut, tidak ada objek. Nanti kita akan buat di yang poin keempat. Ya, nah ini nggak ada, gitu ya. Oke, yang berikutnya yang keempat sama seperti yang pertama, ya kan? Tidak ada. Oke, nah baru yang ini, yang reaksi sistem menampilkan halaman akses untuk login. Ada nggak objeknya? Nggak ada. Yang ini juga ada nggak? Nggak ada. Berarti di skenario login, nah objek-objeknya cuma ini. Mahasiswa, dosen, karyawan, kaprodi, dekan, dan seterusnya. Ya, nah itu. Nah, Anda buat semua skenario, buat objeknya apa saja. Ya, buat skenario objeknya apa saja. Sebentar Ibu pause dulu ya. Mohon maaf. Mama lagi ngajar. Mama lagi ngajar. Dadah. Iya, iya, ya. Mana? Oh iya, oke. Dadah. Sorry ya. Ya. Jadi semua skenario yang sudah kamu rancang sebelumnya, tentukan objeknya. Ingat, syarat objek minimal ada atribut. Kalau operasi itu pasti ada. Kalau operasi itu pasti ada. Ya. Nah, semuanya kalau kalian buat dari masing-masing skenario. Nah, kemudian kamu simpulkan karena setiap skenario mungkin aja objeknya sama dengan skenario yang lain. Jadi simpul ke dewe. Kesimpulan objek boleh kamu buat seperti ini. Nah, kamu buat satu. misalnya untuk kelola identitas user, misalnya objek yang ini sama. Kita copy paste ke bawah. Sama, nggak apa-apa dituliskan aja. Misalnya sama, jadikan dia satu di sini. Nah, jadikan dia satu. Berarti objek-objek kesimpulannya yang tadi, semua objek tadi. Di kesimpulannya, objek-objeknya kamu simpulkan dari beberapa objek yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya, simpul ke. Yang sama jadikan satu. Paham? Paham sampai sini? Oke. Sudah tahu objek, baru kita buat kelas. Sudah tahu objek, baru kita buat kelas. Jadi yang berikutnya adalah kelas. Kelas-kelasnya apa saja? Oke. Oke. Nah, untuk menentukan kelas, ingat apa syaratnya? Kalau ada beberapa objek yang punya atribut yang sama, jadikan kelas yang sama. Kan gitu ya? Oke. Bu, Mak Mano kalau misalnya objek yang satu itu tidak ada yang sama atributnya dengan yang lain, berarti itulah kelasnya. Jadi bisa saja kelas itu terdiri dari satu atau lebih objek-objek. Paham? Oke, kita lihat. Ada mahasiswa, kurang S ya. Ada mahasiswa, dosen, karyawan. Kalau kita lihat, kita ke atas dulu. Oke, kalau kita lihat skenario, ya kan? Semua aktor ini, mahasiswa, dosen, karyawan, punya atributnya sama nggak? Sama kan? Ya, user ID lah ya, ini namanya ya, tergantung dengan ini user ID sama password. Berarti bisa kita kategorikan menjadi kelas yang sama. Apalah nama kelasnya? Kelas ya, pengguna boleh, user boleh. Oke, berarti yang pertama sudah kita buat atau sudah bisa kita tentukan. Jadi yang pertama, kelas, taruh kelas apa? Pengguna ya, pengguna atau user juga boleh. Kelas pengguna berasal dari kelas yang ini tadi. Mahasiswa, bukan berasal dari kelas, berasal dari objek. Berasal dari objek mahasiswa, dosen, kaprodi, dekan, kepala unit, dan rektor. Itu baru kelas yang pertama. Jadi gabungkan dia menjadi kelas yang sama jika objeknya punya atribut yang sama. Contoh lain apa? Misal nih, kamu buat tentang penjualan. Ada nota penjualan. Nota biasanya terdiri dari apa?
nomor, nama barang, kalau mungkin ada kode barang ya, jumlahnya, harga. Nanti ada laporan penjualan, isinya sama tuh, ada nomor, nama barang, merek, segala macam lah, harga dan seterusnya. Sama enggak atributnya? Sama. Jadi keklarian sama. Berarti objek nota penjualan dan laporan penjualan, objeknya kelasnya apa namanya? Boleh kamu buat kelasnya kelas penjualan. Iya. Buatlah kata-kata yang enak didengar, enak dibaca, dan seterusnya. Silakan saja. Atau nih, kamu ada KHS kan? Kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu adalah rangkuman dari daftar nilai yang diserahkan dosen. Sama ada atributnya. Kalau sama jadikan kelas yang sama. Berarti misalnya mau kita buat KHS dengan daftar nilai itu jadi nama kelasnya apa? Nilai misalnya. Di kelas nilai berasal dari KHS dan daftar nilai. Paham sampai di sini? Yang di kelas dulu, paham? Oke. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi Anda buatlah di poin yang ketiga, kan sudah Ibu buat template-nya, memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun untuk Anda definisikan objeknya apa-apa saja per skenario. Berdasarkan objek tadi, simpulkan, kalau ada yang sama jadikan satu, kemudian baru buat apa kelasnya masing-masing. Paham sampai sini nomor 3, paham? Mana yang di Zoom meeting? Yang di Zoom meeting? Ada yang mau ditanya? Paham sampai sini? Jadi Anda uraikan dulu objeknya, baru ke kelasnya. Paham ya? Nah, kalau nggak ada suara berarti pahami dulu. Oke. Nah, kalau tadi kan yang ketiga ya, berarti ini yang keempat. Nah, jadi ini yang berbeda deh. Ini yang keempat ya. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek. Nah, ini yang akan kita uraikan kelas. Ya, jadi kelas apa tuh? Yang pertama tadi kelas pengguna kan? Oke, kelas pengguna. Nah, ingat nama kelas diawali dengan huruf kapital. Aturannya memang kayak gitu. Kalau nama objek sebenarnya tidak harus kapital, huruf kecil kalau juga tidak masalah. Tapi kalau nama kelas diawali dengan huruf kapital. Nah, kita uraikan, misalnya kelas yang akan terbentuk, misalnya ada kelas pengguna, misalnya ada kelas mata kuliah, misalnya ya, dan lain-lain. Nah, ini uraikan, buat dia simbol kelas. Simbol kelas itu ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Nah, Ibu buat bema ini biar gampang pakai tabel lah ya. Nah, yang bagian yang pertama ini namanya nama kelas. Kamu buat di sini nama kelasnya. Ya, buat di sini nama kelasnya. Yang kedua nama atributnya, yang ketiga nama operasi. Sesuai dengan judul, kita buat atribut dan operasi dari kelas-kelas yang sudah kita definisikan di nomor 3. Oke. Nama kelas yang pertama kan pengguna. Nah, berarti nama kelasnya pengguna. Apa atribut pengguna tadi? Nah, buat apa tadi? NIM atau kode karyawan ya. Karyawan atau apa tadi? Nomor induk pegawai kalau nggak salah ya. Nah, buat. Ya. Kemudian taruhlah NIM ya. Taruhlah NIM biar gampang NIM. Kemudian apa lagi tadi? Password. Nah, masing-masing atribut kita melihat ini dari mana ya? Dari skenario, Nak. Dari skenario ini kan? Nah, ini, yang ini. Jadi di skenario itu uraikanlah secara detail atributnya masing-masing. Tidak boleh misalnya kamu buat memasukkan data user, tidak boleh. Harus yang dimasukkan data user itu apa atributnya? Name, password. Tidak boleh misalnya memasukkan data barang, tidak boleh. Karena tidak diuraikan, nanti programmer bingung. Kan yang nak baca analisis kamu kan programmer. Hasil analisis kamu kan programmer untuk diterjemahkan ke pemrograman, ke bahasa pemrograman. Ya. Jadi kalau misalnya kamu buat skenario-nya tidak detail, saya anggap salah. Harus detail beserta dengan atribut-atributnya. Oke. Kalau dia ini ya berarti ada NIM dan password.
Nah, buat name dan password. Nah, masing-masing atribut buat tipe datanya apa, sesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kamu pakai. Misalnya ini kan biasanya angka ya. Misalnya integer. Berapa panjang karakter name kamu? 8? 9? Panjang karakter? 9. Buat B9 kayak gitu. Password juga seperti itu. Berapa kita buat password kalau tidak salah? Misalnya boleh angka, boleh huruf segala macam ya. 8 ya? Oke, boleh. Misalnya apa nih? Tipe apa? Kalau PHP pacar. Oke, pacar boleh. 8 ya? Nah, jadi dirancanglah di sini. Oke. Nah, bagian yang ketiga itu adalah operasi. Kan teorinya sudah saya jelaskan semalam. Operasi itu ngelihat yang mana? Ngelihat yang inilah, nak, skenario ini. Ngelihat skenario. Skenario apa yang akan terjadi pada saat kita klik login, memilih. Nah, memilih itu kan kita klik. Kalau di coding namanya apa? Metodenya. Klik ya. Klik kan? Kalau kita pakai VB.net waktu ibu ngaji, klik. Oke, klik. Simbolnya klik. Lihat lagi yang kedua. Kan login itu diklik dulu ya. Memasukkan, artinya kita memasukkan name segala macam baru dia tampil kan? Berarti apa? Perintah apa di coding untuk menampilkan itu supaya halaman login keluar? Perintah apa? Untuk nampil, bukan print, untuk nampil. Apa? Untuk nampil ke itu, kita masukkan name atau password, tampil dia. Apa namanya? Asari. Apa? Tulisannya post. POST. Oke, buat post. Jadi terjemahkan bahasa Indonesia yang kamu buat di skenario, terjemahkan dalam coding di bahasa pemrograman yang bakal kamu pakai nantinya. Memilih tadi kan sudah kan? Sudah pakai klik kan? Sekali baik. Oke, menampilkan. Kalau nampilkan apa? Report atau apa? Asal dia apa? Post juga. Nampil ke. Kalau tadi memasukkan, kalau nampil ke apa namanya? Ya buat apa namanya? Taruh kelam misalnya si tampil ke ini tadi apa? Misalnya ya, print di layar. Print misalnya. Tergantung dengan bahasa pemrograman yang kamu pakai. Nah, inilah poin yang keempat. Semua kelas yang kalian buat di poin yang ketiga, uraikan gambarnya seperti ini di poin yang keempat. Harus paham memang bahasa pemrogramannya. Harus paham. Ya, jadi di skenario kata-katanya dalam bahasa Indonesia, pas poin yang keempat sudah kita terjemahkan dalam bahasa atau perintah yang ada di bahasa pemrograman masing-masing. Saya mau nambah data biasanya kan add, buat add di situ. Mau delete record, delete, buat aja delete di situ. Paham kan ya? Nah, itu. Sehingga itu akan memudahkan programmer dalam membaca hasil analisis kita. Jadi programmer itu cuma jinggok rancangan dari yang kita buat. Selesai. Itu baru poin yang keempat, belum yang berikutnya ini baru. Tapi memang yang paling utama itu analisis, nak. Kalau analisis sudah bisa, sudah detail, sudah bagus, ngerancangnya 5 menit ting keluar. Waya-waya pakai aplikasi menerjemahkan hasil analisis kayak gitu. Ya? Oke, sebelum bertanya tanya dulu yang di Zoom meeting. Oke, yang di Zoom meeting gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang Anda akan lakukan untuk tugas paling lambat minggu depan itu dengan membuat ini, membuat yang ketiga, memilih kelas-kelas dan objek-objek menggunakan kebutuhan sebagai penuntun, dengan Anda uraikan objeknya apa berdasarkan skenario, kemudian nanti Anda simpulkan berdasar dari skenario tadi ya, simpulkan yang namanya sama jadikan satu, kemudian baru pilih lagi kelas-kelasnya, baru yang keempat, baru kita buat atribut dan operasinya berdasarkan kelas yang ada di poin yang ketiga. Ya. Oke, yang ini yang di Zoom meeting ada yang mau ditanyakan? Ini chat kenapa? Ananda Hendrik sudah. Ada yang mau ditanya yang di Zoom meeting? Yang di Zoom meeting ada yang mau ditanyakan? Ananda Bagus. Siapa lagi yang belum absen? Ananda Bagus tadi sudah rasanya. Nih, ya, Ananda Hendrik, sorry. Siapa, nak?
Tia Aulia, Oke, Bu. Tia Aulia. Siapa lagi? Arman Maulana, Bu. Arman Maulana. Oke, siapa lagi? Aldi Rahmadi, Bu. Aldi Rahmadi. Oke, siapa lagi? Sudah cukup? Saya set hadir. Ini rekamannya nanti Ibu ini ya, Ibu taruh di e-learning, cuman kadang-kadang lupa ya. Oke, saya rasa cukup yang di Zoom meeting, silakan kerjakan. Yang di kelas juga nanti saya mau tanya juga. Nggak ada yang mau tanya ya di meeting? Oke, Baik, saya Bu. rasa saya rasa cukup. Ibu keluar dari sini ya. Keluar dari Zoom meetingnya ya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, stop recording.